Masa malu sama dia kayak gitu. Minimal kalau misalnya masuk organisasi kita tahu apa yang harus kita bahas. Ini yang dibahas-bahasnya yang ini, dibahas-bahasnya yang itu. Bukti nggak ada, nggak jelas. Ada aja. Udahlah. Ya, makin semangat dia. Makin semangat dia. Kalian doakan aja si Kak Niki, ya. Kalian doakan si Kak Niki itu semoga dia sehat, gitu, ya kan. Nanti di pengadilan dia cetar membahana. Outfitnya keren. Kan kalian lihat sendiri si Mail aja minta luluran di ini. Di penjerong. Biar bersih. Gimana pun perawatan. Iya kan? Minta lulur loh dia. Lulur. Nge-scrub badan dia. Sambil menunggu pengadilan ini. Sama apa bantal Blackpink ya kalau nggak salah. Nggak tahu gue sidangnya tanggal berapa. Gue bukan orang kepolisian guys yang harus tahu semuanya. Gue kasih tahu ke kalian, gue bukan orang kepolisian. Itu semua kita belum tahu sidangnya ini tanggal berapa. Jangan kita ini sosok tahu gitu loh. Sosok memvonis orang berapa tahun gitu loh. Sosok ini, sosok ini. Gue udah bilang gue nggak tahu sidangnya tanggal berapa. Gitu pokoknya after 20 hari ya tahanan kepolisian itu kan baru sidang di persidangan. Itu kan susun berkas dulu. Belum tentu juga kan 20 hari. Bisa jadi kan ini diserahkan di berkasnya. Gitu loh. Nggak bisa kita terka-terka. Sidangnya tanggal sekian, sidang tanggal sekian nggak bisa. Kita ini sekarang cuma berdoa aja gitu. Berdoa demi kebenaran semuanya terungkap semuanya. Kalau misalnya kalian bilang, ya polisi taunya cuma ini, polisi taunya cuma nggak ada. Kita hargai semua keputusan Pak Polisi ini. Karena polisi bukan satu di Indonesia Raya Merdeka ini. Banyak yang menyelidikinya. Masih banyak polisi-polisi di luar sana yang menyelidiki kasus ini. Bukan cuma satu orang doang. Apalagi ini kasus udah sampai ke DPRI. Udah besar. Udah meng-Indonesia. Gitu. Jangan kita bilang polisi cuma tahu ininya, ini. Enggak. Nggak mungkin kan Nikita itu nggak pakai lawyer. Kan kalian tahu sendiri dia pakai lawyer gitu loh. Dia pun pasti punya power juga lah. Itu ya doakan aja. Doakan Niki. Ya, itu sehat dia. Yang pertama sehat dulu. Udah. Lawyernya, semuanya, tim-timnya, semuanya mengerjakan semuanya sehat. Karena mengurus kayak gini, nggak gampang. Nggak segampang mempenjarakan orang 2 minggu. Ah, mana pula bisa mempenjarakan orang dalam 2 minggu? Baru satu kali panggilan udah langsung jadi tersangka. Hebat kali lah Kak Niki nih. Udah kalah suami Sandra Dewi. Udah kalah sih ini si apa namanya si Pertamina koruptor itu.
Makanya harusnya dari situ polisi menyelidikin. Kok bisa ini 2 minggu udah jadi tersangka? Kalau kata Pak Irjen kan kemarin kayak gitu, ya kan, mantan Irjen Rifki kan dia bilang penyidiknya kan juga harus adil lah, gitu kan. Gak usah dibahas nenek remang itu nggak ada fungsinya di sini. Uang pun kalau misalnya uang pun berbicara, tapi kalau udah kasus gede kayak gini nggak ada lagi uang-uangmu itu, ya orang pun udah pada takut semuanya. Memang uang semua yang berbicara, apapun duit gitu. Tapi kalau udah kasus kayak gini, hakim pun takut. Apalagi sekarang kita punya Pak Prabowo. Baru Pak Prabowo ngomong ini. Apa kata si Pak Prabowo? Hancurkan semua mafia-mafia itu. Akan kutangkap semua mafia-mafia itu, termasuklah mafia skincare ini. Semoga lah ini sampai di kupingnya Pak Prabowo ku tercinta itu ya. Ya kan? Pasti sampai di kupingnya. Tek-tek aja itu Partai Gerindra itu. Arogan kali kalian pengen sini gitu. Terpenjara gitu loh. Seneng kali kalian ya. Aduh, tak segampang itu Ferguson. Masih ada pengadilan. Pengadilan nanti yang membuktikan semuanya. Kasus besar kayak gini udah nyampe di telinga masyarakat di Indonesia Raya Merdeka ini. Ya nggak ada lagi duit-duit kalian itu. Aku bilang nggak berguna. Semuanya ketar-ketir. Cari aman semuanya. Kalau udah kayak gini semua cari aman. Apalah kau ini. Isi kali aku liatnya. Kenyataan udah ditahan. Iya emang kenyataan udah ditahan. Si Niki pun bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali dia bermasalah dengan hukum. Dia tahu sistem hukum itu kayak gimana. Udah. Kalian seneng kali sini gitu ditahan, heran aku. Sementara Kak Niki itu udah sering berurusan dengan hukum. Udah tahu dia kayak gimana step by stepnya itu kayak gimana dia udah tahu. Apalagi nih kasusnya lucu. Belum 2 minggu udah jadi TSK. Kan kocak. Bukti-buktinya pun gak akurat. Gak begitu akurat. Gak jelas. Masih simpang siur. Ada sebab dan akibatnya. Kemarin kan si Bawang ada tuh di interview. Ada sebabnya langsung diikat sama suaminya kan. Gitu. Berarti kan ada sebabnya. Ya udah. Dari situ kan kalian tahu. Gua nggak perlu dianggap. Gua udah bilang ke kalian. Selesai masalah ini, Kak Niki keluar. Gua udah berhenti koar-koar. Ya. Supaya nggak tenggelam aja ini kasusnya. Mafia-mafia skincare ini. Kalian pikir gue kalian pikir gue ngikutin banget kasus-kasus kayak gini? Enggak. Tapi ini bener kasus harus ditegakkan keadilannya gitu. Kalian pernah lihat muka gue nggak nongol nimbrung masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya? Kalian pernah nggak lihat gue kalau misalnya ada masalah gue nimbrung, ada masalah gue nimbrung, ada masalah gue nimbrung? Pernah nggak? Gue tanya di sini kepada 1.000 orang yang ada di sini. Apa pernah kalian lihat setiap masalah gue nimbrung? Begitu banyaknya masalah di tok-tok ini. Nggak ngerti gue apa-apa aja. Ya udah. Kalau gue nimbrung, ini masalah. Berarti ini masalah nggak bener. Ya udah. Gitu.
Aku tanya sama kalian semua di sini, pernah nggak gue nimbrung? Ada masalah orang gue nimbrung gitu. Yang ono masalah nimbrung. Bahkan dokter Richard yang dulu masalahnya pun gue nggak ada nimbrung gitu. Dikit ini diurusin, maminya ini diurusin. Sampai info-info ini pun gue cari tahu dari siapa? Tuh dari orang rumah gue. Gue tanyain ini kenapa kok bisa terjadi kayak gini? Gitu. Si nenek remang-remang pun aku taunya itu karena kalian yang kirim ke aku. Kalau enggak gue pun nggak tahu dia siapa. Sabar memang gue. Dia minjem 200 juta pun aku taunya dari orang rumah aku. Diceritain. Kalau enggak gue nggak tahu. Ya. Gue ansos. Kan gue tolongin untuk menyuarakan kebenaran ini gitu. Membasmi mafia-mafia skincare yang kaya secepat kilat. Maulah kue kalau kaya secepat kilat. Ya kan, nggak pontang-panting aku memasarkan kos-kosan aku itu. Nggak pontang-panting aku memasarkan membangunkan, memikirkan properti aku itu di Bali nih, gitu. Maulah aku kayak gitu, secepat kilat. Biar bisa beli Hermes Birkin. Aduh, sakit kali aku. Sakit kali perut gue. Sumpah. Iya kan? Nggak setiap hari aku panas-panasan turun ke kerobokan itu. Ya, ngeliat tanah gue di sana. Mau juga aku kayak gitu. Kayak secepat kilat. Ini setiap hari awak melihat tanah itu. Iya kan? Ngelihat tanah itu kayak gimana progresnya. Berpanas-panasan. Tahu ini ya, cahaya-cahaya Bali ini. Kalian tahu kan ini matahari Bali ini. Ada 5 matahari di sini. Blok-blok aja buzzer ini. Karena mereka pun akun mereka rata-rata akun robot. Udah, simple. Ngapain dipusingin? Gue panas-panasan di kerobokan ini ya kan. Pagi, siang, meeting. Nggak kaya-kaya juga gue. Nggak dapat-dapat juga tas Birkin aku. Aduh, ngakak gue. Aduh. Diapain pipi nih? Orang kerja, 8 jam kerja. Nggak kayak kaya dia aku lihat. Manajer yang kerja, banyak direktur pun lama proses kayanya. Sampai 10 tahun baru kaya. Ini secepat kilat pula kaya, latar belakang pun nggak 7 turunan. Kecuali kalau misalnya 7 keturunan wajar lah. Kayak ini, kayak Pak Prabowo, 7 keturunan duitnya nggak habis-habis. Berantas lah itu Pak Prabowo, nyampe lah nih ke kuping Prabowo nanti ngadu aku sama ini, gue nanti ntar ngadu sama Bobby gitu. Atur kau lah ya, ngomong kau suka hati-hatinya. Bentar lagi ya.